Kita mulai rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Serdang Rapang. Para pencinta data statistik, hari ini beberapa data seperti hasil sensus penduduk tahun 2020 dan pertumbuhan ekonomi secara serentak se-Sulawesi Selatan kita rilis datanya. Jadi yang pertama yang kami sampaikan adalah hasil sensus penduduk. Share screen. Jadi di hasil sensus penduduk Kabupaten Serdang Rapang itu menggambarkan jumlah penduduk pada bulan September tahun 2020 319.990 jiwa. Kemudian dari pengelompokan umur tersebut itu Gen Z ya, dari generasi Z itu mendominasi penduduk Kabupaten Serdang Rapang sebesar 28,97% atau sama dengan 85.250 orang. Kemudian penduduk milenial. Jadi penduduk milenial ini juga termasuk penduduk yang terbesar di Kabupaten Serdang Rapang, 23,68% atau setara dengan sama dengan 79.118 orang. Kemudian Gen X itu penduduk yang berumur 40 sampai 55 tahun. Ya, jadi penduduk yang berumur 40 sampai 45 tahun itu ada sebanyak 64.977 atau 21,17%. Kalau kita melihat dari seks rasio, ya jadi kalau seks rasio untuk Kabupaten Serdang Rapang itu 98,03, artinya dari 100 penduduk laki-laki ada dari 100 penduduk laki-laki per perempuan, artinya lebih banyak perempuan daripada laki-laki, yaitu dengan seks rasio 98,03. Jadi kita di Serdang Rapang ini penduduknya lebih banyak perempuan, yaitu lebihnya sekitar 3.184 orang, di mana dari presentasinya perempuan 50,5%, kemudian penduduk laki-laki ada 49,5%. Kemudian kalau kita lihat dari seks rasio ini, untuk kelompok umur 0 sampai dengan 30 tahun itu banyak laki-laki, ya, banyak laki-laki. Kemudian umur 30 ke atas itu lebih banyak perempuan. Nah, ini disebabkan dari penduduk Kabupaten Serdang Rapang ini ada yang merantau, ya, sudah mulai merantau keluar daerah, sehingga seks rasio untuk penduduk laki-laki di umur 40 tahun ke atas lebih rendah. Laki-lakinya lebih rendah dibanding jumlah perempuan. Kalau kita lihat dari struktur kecamatan, penduduk paling rendah itu ada di Pancalautang, ya. Penduduk paling rendah itu di Pulo dan Pancalautang, yang penduduk paling rendah.
Namun kalau kita lihat luas wilayah itu, Pituriase itu luas wilayahnya sangat luas, namun penduduknya hampir sama dengan kecamatan-kecamatan yang ada di sekitaran kota. Dari sex ratio, kalau kita lihat sex ratio, di mana sex ratio Sidrap itu 98,0, Pituriase satu-satunya yang berada di 104,8%. Artinya di Pituriase lebih banyak penduduk laki-laki dibanding jumlah daripada penduduk perempuan. Nah, itu yang bisa kita gambarkan sedikit tentang keadaan penduduk Kabupaten Sidendeng Rapang. Yang untuk data lengkapnya, teman-teman sekalian nanti bisa Bapak Ibu sekalian, pencinta data statistik, hari ini juga kita sudah merilis buku. Ya, hari ini kita sudah merilis Kabupaten Sidendeng Rapang dalam angka tahun 2021. Ya, sudah ada, itu bisa Bapak Ibu download di websitenya BPS Kabupaten Sidendeng Rapang. Ketik saja penduduk Sidrap, nanti ada webnya, silakan di-download. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah beberapa gambaran terkait dengan rilis kita pada hari ini, yaitu dengan keadaan penduduk Kabupaten Sidendeng Rapang, dan lengkapnya bisa dilihat di Kabupaten Sidendeng Rapang dalam angka. Kemudian kita masuk di pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidendeng Rapang keadaan tahun 2020 kita lihat di monitor ya, saudara teman-teman pencinta data, bahwa di masa pandemi ini Kabupaten Sidendeng Rapang minus 0,59%. Nah, ini masih lebih baik dibanding kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi secara Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan rata-ratanya ya, artinya minus 0,70%. Nah, ini kita lihat di slide berikutnya. Di slide berikutnya itu Sidendeng Rapang yang mengalami pertumbuhan positif. Ya, kalau kita lihat di layar bahwa yang pertumbuhan positif tertinggi adalah di jasa informasi dan komunikasi. Ya, di informasi dan komunikasi 10,40%. Kemudian di jasa kesehatan, dan kegiatan sosial tumbuh 9,3%. Kemudian listrik dan gas dan jasa keuangan asuransi. Kita selanjutnya kita lihat apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Sidendeng Rapang menyebabkan minus 0,5, yaitu ada pada pertanian ya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan minus 4. Kemudian industri pengolahan minus 1, perdagangan besar eceran minus 2. Kemudian transportasi dan pergudangan ya, di pergudangan minus 8,5. Kemudian penyediaan akomodasi ya, di perhotelan ya minus 4,6. Kemudian jasa perusahaan minus 2, jasa lainnya minus 3. Nah, ini adalah penyebab turunnya secara total, turunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidendeng Rapang 0,5. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita bertanya,
Apa penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi? Ya, lebih rendah, maksudnya lebih rendah sampai minus 0,5. Nah, ini disebabkan pada tahun 2020 terutama di sektor pertanian, itu yang tahun 2019 kita BPS memantau bahwa luas panen di tahun 2019 luas 93.080 hektar. Kemudian di tahun 2020 luas panen menurun 88.992 hektar, yang mana itu juga mempengaruhi daripada produksi padinya ya. Produksi padinya terpengaruh. Jadi penurunan luas panen padi ini tentu kita perlu jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya di tahun 2020 di triwulan kedua, yaitu bulan Mei, Juni, Juli, ya. Kemudian ada hujan yang terus-menerus di Kabupaten Serdang Rapang yang terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, yang mana hal tersebut menenggelamkan sawah-sawah yang berada di sekitar Danau Sidendreng. Ya, jadi menurunnya luas panen ini sangat disebabkan oleh banjirnya Danau Sidendreng yang menenggelamkan 5 kecamatan. Ada 5 kecamatan yang berada di sekitar Danau Sidendreng yang menyebabkan produksi padi kita untuk triwulan kedua tidak menghasilkan. Mungkin itu yang penjelasan secara ringkas dari hasil rilis kita pada hari ini. Untuk lengkapnya data-data yang Bapak butuhkan, silahkan kunjungi website kami yang ada di BPS Sidrap. Ya, ada websitenya. Silakan cari di Google, di googling yang di Google BPS Sidrap, nanti akan ketemu Sidrap Cup, ya, Sidrap Kabupaten. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kami rilis ini tentu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kemudian atas nama pemerintah daerah, ya, Kabupaten Serdang Rapang, pada Pak Camat dan aparat di bawahnya, dan partisipasi masyarakat yang telah membantu para petugas di lapangan, sehingga kita mendapatkan informasi penting yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk merencanakan kesejahteraan masyarakat selanjutnya. Kami juga berterima kasih kepada Kominfo, kemudian Dukcapil yang sudah membantu di dalam pelaksanaan sensus penduduk, sehingga keberhasilan daripada semua itu tidak terlepas daripada bantuan Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari panitia ada yang mau di-share lagi? Ya, jadi kita sambil live ini kita ada share sedikit info-info lainnya yang lebih bisa menjadikan referensi kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti yang isi daripada DDA ini, daerah Kabupaten Serdang Rapang, dalam angka ada data geografi dan iklim, ya. Kemudian ada lagi data-data lainnya yang pemerintahan, jumlah PNS yang ada di Kabupaten Serdang Rapang, itu juga ada dimuat di dalam buku Kabupaten Serdang Rapang dalam angka. Kemudian kependudukan dan ketenagakerjaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka ada 5,9%.
Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya, sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga berita-berita berikutnya Bapak Ibu sekalian bisa kami kabarkan lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.